Outcome-based education merupakan sebuah pendidikan yang berorientasi pada outcome, bukan hanya dari materi yang disampaikan kepada mahasiswa. Outcome-based education atau kita kenal dengan nama OBE ini memungkinkan untuk mengukur yang namanya outcome dan mahasiswa dapat melatih keahlian-keahlian dan keterampilan baru yang nantinya akan mempersiapkan mereka pada level global. Hasil pembelajaran atau outcome ini meliputi pengetahuan maupun keahlian yang itu harus dapat terukur dengan jelas. Salah satu upaya di dalam mendukung pelaksanaan OBE ini adalah menerapkan proses pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa, yaitu dengan melaksanakan kelas yang partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada studi kasus. Dengan menerapkan model kelas yang seperti ini, diharapkan nanti mahasiswa akan bisa saling bekerja sama, berkolaborasi dengan mahasiswa lain, dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan mereka hadapi dengan adanya studi kasus dan proyek yang real ada di lapangan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi, hingga nanti mahasiswa akan memberikan testimoni dari pelaksanaan kelas partisipatif dan berorientasi pada studi kasus. Implementasi dan evaluasi sistem informasi adalah sebuah mata kuliah yang mempelajari proses implementasi dari bahasa desain menjadi bahasa pemrograman. Tidak sampai di situ, mata kuliah ini juga akan membahas proses pengujian dan evaluasi dari perangkat lunak yang dikembangkan tersebut. Jika kita melihat dari rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah ini, ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai, yaitu mahasiswa nantinya akan mampu memahami proses implementasi hasil desain, mampu mengimplementasikan desain sistem menjadi bahasa pemrograman, konsep pengujian, dan menerapkan teknik-teknik dari pengujian. RPS ini sudah disusun sedemikian rupa untuk mendukung pelaksanaan dari OBE, dan RPS sudah dapat bisa diakses melalui platform LMS E-Link. Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, kami sebagai tim teaching akan menyiapkan yang namanya modul digital. Modul digital ini adalah kumpulan sumber belajar, materi pembelajaran, sampai dengan video pembelajaran yang semuanya itu terintegrasi dan dapat diakses oleh mahasiswa melalui platform Learning Management System E-Link. Dari kegiatan-kegiatan, seluruh kegiatan selama 1 semester semuanya akan disampaikan di sana, mulai dari RPS dan aktivitas-aktivitas yang mengikutinya. Seluruh aktivitas dan penugasan-penugasan yang disampaikan di E-Link itu akan tersedia yang namanya adalah penjelasan mengenai detail penugasan, kompetensi yang diharapkan, dan video pembelajaran yang terkait. Jika kita melihat strategi pembelajaran ke depannya, mahasiswa nanti akan dihadapkan dengan berbagai macam studi kasus. Karena sifatnya implementasi dan evaluasi ini adalah melanjutkan dari mata kuliah perancangan sebelumnya, analisis dan desain, sehingga pada fase-fase awal itu akan dilakukan review terhadap posisinya di dalam SDLC. Di situ akan diberikan sebuah studi kasus, mahasiswa dapat mengkaitkannya dengan SDLC yang cocok dengan proyek yang diberikan. Kemudian sampai ke pemodelan, dan yang berikutnya itu proses implementasi. Secara garis besar di fase implementasi ini, saya sebagai dosen akan memberikan dokumentasi lengkap dan mencontohkan kepada mahasiswa cara melakukan proses implementasi sebanyak 50%. 50% sisanya adalah mahasiswa diminta melanjutkan. Kemudian di fase pengujian, nanti mahasiswa akan diberikan materi pembelajaran dan video pembelajaran mengenai teknik-teknik pengujian. Kemudian aktivitas-aktivitas lain adalah akan diberikan sebuah studi kasus di mana mahasiswa diminta untuk langsung menyelesaikan permasalahan dari pengujian tersebut. Seluruh aktivitas-aktivitas yang diberikan itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya dengan mahasiswa melakukan video presentasi, mempresentasikan kepada mahasiswa, kemudian menanggapi, sampai dengan berdiskusi dalam sebuah forum yang telah disediakan melalui platform E-Link. Untuk lebih detailnya, kita akan beranjak lagi ke setiap aktivitas. Jadi secara garis besar memang mata kuliah ini terbagi menjadi 2,
Yang pertama adalah implementasi, kemudian yang kedua adalah proses evaluasi. Di fase implementasi yang kami lakukan adalah aktivitas pertama membahas mengenai posisi implementasi pada SDLC. Jadi kalau kita melihat menerapkan proses implementasi ke bahasa pemrograman atau yang dikenal dengan coding, mahasiswa itu dituntut harus memahami konsep kerja tim dan penerapan SDLC yang baik. Jadi sehingga aktivitas dimulai dari pengenalan SDLC di mana mahasiswa akan diberikan studi kasus dengan role play sebagai seorang manajer proyek. Manajer proyek ini diminta untuk menganalisis dan menentukan sekiranya mana SDLC yang memang cocok di situ. Kemudian mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada mahasiswa lain tentang pendapat mereka, SDLC apa yang cocok. Kemudian mahasiswa akan memberikan tanggapan. Pada intinya, aktivitas yang ini tidak ada jawaban yang 100% betul. Poin utamanya adalah bagaimana mahasiswa itu dapat menganalisis karakteristik dari proyek tersebut, kemudian mencocokkan dengan karakteristik dari SDLC yang ada. Di sini akan tercipta diskusi-diskusi dan sumber-sumber belajar baru dari hasil kolaborasi dengan rekan-rekan mahasiswa yang lain. Nah, kemudian setelah memahami konsep SDLC, mahasiswa akan lanjut ke fase berikutnya, yaitu pemodelan sistem. Ya, meskipun memang implementasi ini fokus untuk memahami dari bahasa pemodelan, cuman di aktivitas yang ini saya mengajak mahasiswa untuk sama-sama melakukan pemodelan karena selain untuk bisa memahami mengkonversi menjadi bahasa pemrograman, mahasiswa pun dituntut harus bisa melakukan pemodelan sehingga mereka akan paham model yang baik itu seperti apa. Nah, di sini mahasiswa mempelajari teknik pemodelan, kemudian sebuah studi kasus saya berikan, yaitu terkait dengan perpustakaan atau ruang baca yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Di situ saya memberikan sebuah skenario, kompetensi yang diharapkan, dan video pembelajaran yang bisa mendukung ke arah sana. Mahasiswa diminta akan membuat kebutuhannya dan pemodelan dari studi kasus tersebut. Hasilnya kembali lagi mahasiswa akan diminta untuk melakukan presentasi kepada mahasiswa yang lain. Kemudian terciptalah sebuah diskusi di situ. Karena memang lagi-lagi di aktivitas yang kedua ini tidak ada jawaban yang 100% benar. Karena model requirement itu setiap analis bisa jadi akan memiliki pendapatnya yang berbeda. Nah, kemudian ketika sudah mereka paham dengan posisinya di aktivitas yang pertama dan yang kedua tadi, baru kita akan masuk di fase yang saya menyebutnya sebagai tugas besar yang pertama, di mana mahasiswa bisa melakukan proses implementasi. Melanjutkan apa yang sudah mereka buat di model ruang baca tersebut, akhirnya saya sebagai dosen memberikan acuan ruang baca model yang memang bisa merepresentasikan ruang baca yang ada di Philcom. Saya berikan dokumentasi yang paling ideal menurut saya dan itu menjadi proses pembelajaran. Nanti akan dilakukan proses implementasi. Kebetulan bahasa yang digunakan untuk implementasi tahap pertama ini adalah bahasa Java yang mereka sudah dapatkan di semester semester sebelumnya di mata kuliah pemrograman dasar dan lanjut. Nah, dari situ kita akan melihat mereka melakukan proses implementasi dan tentu saja saya akan mencontohkan terlebih dahulu implementasinya sebanyak 50% untuk modul mencari buku. Kemudian masih ada modul yang lain yaitu meminjam buku, saya serahkan kepada kelompok mereka untuk mengimplementasikannya. Lagi-lagi mahasiswa akan diminta untuk membuat sebuah video yang mereka pada video tersebut akan mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dan hasil pengerjaannya. Lalu di fase pengujian ada 3 aktivitas yang sudah saya lakukan di proses belajar mengajar. Untuk aktivitas yang pertama, mahasiswa akan berkolaborasi untuk menyiapkan materi yang disampaikan melalui sebuah thread atau forum diskusi pada E-Link. Tema yang saya berikan adalah tentang pengujian tentu saja. Dan sekian banyak pengujian itu memang tidak semuanya yang saya sampaikan di kelas dan saya ingin mahasiswa itu dapat mencari jenis-jenis pengujian dan teknik yang lain. Mereka akan memilih salah satu atau mungkin 2 jenis pengujian, kemudian mereka menyiapkan konten tersebut. Kemudian saya sediakan forum diskusi yang dapat diakses melalui E-Link. Mahasiswa akan mengelola thread mereka masing-masing. Di situ akan tercipta proses kolaborasi dengan tim sekelompoknya dan mereka dapat melakukan
tanya jawab melalui forum diskusi tersebut. Yang menarik di sini akan tercipta sumber-sumber belajar baru. Jenis-jenis pengujian yang mereka dapatkan tidak hanya terbatas dari yang saya berikan, ternyata mahasiswa dapat mempelajari jenis-jenis pengujian yang lain dari hasil presentasi rekan-rekannya. Dan di situ tidak hanya mempresentasikan, ada tanya jawab yang terjadi di forum diskusi dari E-Link tersebut. Kemudian aktivitas berikutnya adalah kembali menyelesaikan sebuah persoalan pengujian. Kali ini saya akan memberikan sebuah studi kasus, sebuah algoritma di mana teknik pengujian yang saya akan berikan aktivitas di sini adalah teknik pengujian white box ya. Jenis pengujiannya adalah basis p-testing. Saya berikan sebuah studi kasus, kemudian saya minta mereka untuk menyelesaikan, sehingga pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai proses pengujian tersebut sampai dengan membuat skenario uji. Jadi tidak hanya teori, namun di sini ada praktik ya, mahasiswa bisa langsung terjun langsung sebagai seorang software tester. Dan kemudian yang terakhir, ini ada tugas besar, tapi yang tugas besar yang kedua ini itu tentang pengujian. Sebenarnya lagi-lagi ini akan melanjutkan dari studi kasus yang saya berikan sebelumnya yang mengenai ruang baca atau perpustakaan dari Filkom tersebut. Kalau di tugas besar yang pertama di fase implementasi, mereka melakukan implementasi pada bahasa pemrograman Java. Di tugas yang besar yang kedua di sini mereka akan melakukan proses pengujian, teknik pengujiannya dari ruang baca atau aplikasi ruang baca yang mereka sudah bangun sampai selesai itu. Sehingga targetnya akan tercapai, mahasiswa bisa mengimplementasikan ke bahasa pemrograman dan memastikan hasil coding mereka itu terbebas dari yang namanya kesalahan pada sistem atau yang bisa kita kenal dengan nama bug. Demikian hasil pelaporan dari aktivitas kelas kolaboratif dan berorientasi pada studi kasus. Pada akhir video ini akan disampaikan testimoni dari mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah implementasi dan evaluasi sistem informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olga Octavia Rahayu, perwakilan dari kelas ISIB. Di mata kuliah implementasi dan evaluasi sistem informasi ini, kami diberikan materi-materi yang relevan seperti SDLC, jenis-jenis pengujian white box testing dan black box testing, serta kami juga diberikan proyek yang mengimplementasikan materi yang sudah didapatkan. Dari pembelajaran yang telah dilakukan, saya sangat senang dikarenakan metode pembelajaran yang diberikan bukan hanya pemberian materi melalui PPT dan video, melainkan kita juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan kelompok lain di forum yang sudah disediakan. Sehingga dengan itu, saya bisa menjadi lebih paham dengan topik yang dibahas, di mana topik yang dibahas pada saat itu adalah jenis-jenis pengujian. Jadi selama satu semester ini, sistem pembelajaran di kelas itu ada melalui dua cara, secara sinkron dan juga asinkron. Jadi sinkron di sini adalah perkuliahan yang dilakukan dengan berinteraksi dengan dosen, yang di sini berfokus pada diskusi, entah mengenai hal yang belum dimengerti oleh mahasiswa, ataupun ada pemaparan lain terkait materi, agar mahasiswa bisa lebih menerima wawasan yang lebih luas dan juga kritis. Dan sedangkan yang satu lagi yaitu asinkron adalah pembelajaran yang fokusnya itu berada pada individu dari mahasiswa itu tersendiri. Jadi tentang bagaimana mahasiswa itu bisa belajar sendiri.